Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Yang pertama-tama marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada waktu ini, detik ini, kita masih diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan materi dari tugas keamanan jaringan komputer plus praktikum. Yang terhormat Bapak Munawir STMT, dan juga yang saya banggakan teman-teman ataupun para audien yang mendengarkan ataupun mengikuti video presentasi kami ini nantinya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami mengenai web proxy pada mata kuliah keamanan jaringan komputer plus praktikum, di mana anggota kelompok E terdiri dari 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Riki Alwi, dengan NIM 2504021, kemudian ada Faisal Amri dengan NIM 2504031, kemudian ada Febri Andi Brutu dengan NIM 2504025, kemudian ada Rizwandi dengan NIM 2504010. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami dengan materi pertama akan diawali dan dimulai oleh teman kami, yaitu Saudara Faisal Amri. Kepada Saudara Faisal Amri, kami persilahkan untuk menjelaskan materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang HTTPS. HTTPS ialah sebuah protokol komunikasi internet yang melindungi integritas dan kerahasiaan data antara komputer pengguna dan situs. Kemudian untuk HTTP adalah sebuah protokol yang bertugas untuk mengirim data dari web server ke browser. Dan juga terdapat SSL, Secure Socket Layer. Di sini SSL adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang transkripsi antara server dan klien. Oke, selanjutnya. Di sini perbedaan HTTP dan HTTPS. Yang pertama, keamanan data. Data yang ditransmisikan melalui protokol HTTP tidak menjamin keamanan antara klien dengan server. Sedangkan untuk HTTPS memiliki protokol kolaboratif berupa keamanan data yang ditransmisikan. Kemudian yang kedua, pengguna SSL-nya. HTTP adalah protokol yang belum memanfaatkan sertifikat keamanan SSL, sedangkan HTTPS sudah menggunakan SSL atau TLS, Transport Layer Secure, untuk enkripsi data, sehingga sangat aman digunakan. Kemudian yang ketiga, pada portnya digunakan yang digunakan untuk HTTP adalah port jenis 80. Jenis port ini berguna sebagai konektivitas web server secara umum dengan klien, sedangkan untuk bisa mengakses HTTPS melalui SSL yang dibutuhkan port 443 sebagai jaringan konektivitasnya. Oke, selanjutnya. Fungsi HTTPS. Yang pertama, meningkatkan keamanan website. HTTPS menggunakan sistem enkripsi, di mana data akan diacak sehingga sulit untuk diretas, menghindari pencurian data ataupun salah kirim data. Yang kedua, menambahkan kredibilitas website. Website akan menggunakan URL dengan awalan HTTPS /2 kali, dan browser akan menunjukkan ikon gembok hijau pada website. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh proses transfer data di website tersebut mendapatkan perlindungan tambahan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian saya akan membahas tentang model dan tujuan ancaman. Ada beberapa bahaya dalam web, yaitu klien dapat menemukan konten berbahaya. Contoh konten berbahaya ialah ransomware. Ransomware adalah jenis malware yang memiliki perangkat atau data secara paksa sehingga tidak bisa diakses atau dibuka. Kemudian pembobolan pada web dan server. Kemudian konten palsu yang dapat menipu pengguna. Dan yang terakhir, data yang dikirim melalui jaringan dapat dicuri oleh penyusup.
Terdapat topologi jaringan di mana klien mengirimkan sebuah data melalui jaringan internet yang akan disimpan di server. Kemudian, ancaman pada jaringan. Ancaman pada jaringan yaitu pertama, eavesdropping klien atau server traffic. Ialah menyadap data klien, yaitu bisa disebut sebagai network sniffing, merupakan proses memeriksa atau menangkap paket ketika sedang transit di antara source dan destination device untuk mencari informasi yang sensitif seperti password, session, atau informasi rahasia lainnya. Yang kedua, tampering with client server traffic atau mengotak-atik data klien. Data tampering adalah sebuah serangan yang sering terjadi dengan mengubah data real sehingga data yang diterima oleh sistem menjadi berbeda dengan data aslinya. Yang ketiga, impersonating web server atau meniru web server. Ini adalah sebuah ancaman di mana pelakunya meniru atau mengklon situs website pihak lain dengan tujuan untuk melakukan penipuan atau berita bohong kepada masyarakat. Selanjutnya, mengamankan HTTP dengan HTTPS dengan menggunakan enskripsi. Enskripsi di sini merupakan data yang dipertukarkan agar tetap aman dari penyadap. Yang kedua, integritas data. Ialah data tidak dapat diubah atau dirusak selama transfer dengan sengaja atau tidak tanpa terdeteksi. Yang ketiga, autentifikasi. Autentifikasi membuktikan bahwa pengguna Anda berkomunikasi dengan situs web yang dimaksud. Ini melindungi dari serangan man in the middle dan membangun kepercayaan pengguna yang diterjemahkan ke dalam manfaat bisnis lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara teman kita. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi tentang konteks SSL. Penjelasan SSL. SSL adalah teknologi keamanan standar untuk mendirikan sebuah link yang terenkripsi antara server dan klien. Penyedia protokol. 1. Verifikasi identitas. Verifikasi identitas adalah mencari atau pengguna sesungguhnya yang sedang mengakses informasi. Kedua, untuk memastikan bahwa klien mencari ke situs web yang tepat. Yang kedua, interaksi antar klien server adalah dapat berupa pertukaran email atau pesan. Setelah proses verifikasi, email akan memberikan pertukaran pesan yang akan antara dua pihak, sehingga proses interaksi atau pertukaran yang terjadi dapat memiliki sifat kerahasiaan atau terpercaya dan keaslian data. Protokol peredaran terdiri dari proses autentikasi atau verifikasi dan transfer data. Selanjutnya, autentikasi. 1. Terkoneksi dan terautentikasi dengan server. 2. Menggunakan autentikasi publik dengan cara mendapatkan sertifikat kredensial. Sertifikat berguna untuk mengirimkan public key dengan informasi pengenalan tentang situs web, termasuk nama domainnya dan cara operasional mengidentifikasi informasi tentang pemilik situs. Sertifikat yang digunakan berdasarkan standar X.509. Selanjutnya, Public Key Infrastruktur atau PKI. Public Key berfungsi untuk mengelola penerbitan, pendistribusian, identifikasi, serta pencabutan sertifikat public key. Yang pertama, sertifikat digital, yaitu kunci publik, identitas pemilik, tanda tangan, digital, dan lain-lain. Yang kedua, pemilik kunci publik, yaitu personal, bank, perusahaan, dan lain-lain. Yang ketiga, CA atau sertifikat authority, otoritas yang menerbitkan sertifikat digital. Yang keempat, RA atau registration authority, otoritas yang memverifikasikan identitas pengguna yang meminta sertifikat. Dan yang kelima, repository, yaitu menyimpan sertifikat digital. Materi selanjutnya akan dibahas oleh saudara kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bentuk struktur dari PKI sederhana atau Public Key Infrastruktur. Di sini dapat terlihat ada sebuah topologi, yaitu topologi Public Key Infrastruktur sederhana. Di sini bentuknya terlihat seperti pohon ya. Jadi di mana pada tingkatan yang pertama itu ialah root sendiri. Jadi di mana root yang pada posisi pertama ini dia berfungsi sebagai pembuat kebijakan
mengenai manajemen sertifikat digital itu. Dia yang memiliki tingkat tertinggi untuk mengeluarkan sertifikat ataupun izin yang dikeluarkan untuk tingkat-tingkat selanjutnya. Kemudian pada ARAS kedua di sini ya, atau posisinya RE, yaitu Registration Authority. Jadi pada posisi kedua maupun posisi ketiga ini yaitu ARAS ketiga lah gitu, ataupun Certificate Authority di sini merupakan tingkatan yang sama-sama memiliki sertifikatnya. Jadi di setiap RE sini atau Registration Authority di sini memiliki sertifikat untuk mensertifikasi si Certificate Authority, di mana nantinya Certificate Authority ini akan memberikan sertifikatnya untuk kliennya di situ. Jadi secara garis besar hubungan antara root, RE maupun CE yaitu sama-sama saling mensertifikasi. Dari CE satu mendapatkan sertifikat ataupun disertifikasi oleh RE1, dari RE1 disertifikasi oleh root. Jadi pada tingkatan kedua RE ini dia mencakup area yang sangat besar, yaitu seperti benua ataupun negara gitu. Jadi di setiap RE1 maupun RE2 ini dia memiliki kebijakan yang berbeda gitu. Jadi misalnya pada tingkatan pertama root dia akan mengeluarkan sebuah kebijakan mengenai manajemen sertifikat. Kemudian sampai kepada ARAS kedua yaitu RE1, dia akan menambahkan lagi kebijakan yang sesuai dengan daerahnya ataupun benuanya, sehingga di sini terjadi ada yang sedikit perbedaan kebijakan ataupun syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat pada ARAS yang ketiganya ataupun selanjutnya. Dan pada ARAS yang ketiga dia akan meminta ataupun harus memenuhi syarat yang dikeluarkan oleh RE di atasnya untuk mendapatkan sertifikat dianya. Baik, di sini selanjutnya kami mengambil contoh dari sebuah website online shop, yaitu website tokopedia.com, di mana di sini teman-teman dapat mengaksesnya ataupun melihat sertifikatnya gitu ya, dengan mengklik tombol gambar gembok yang di sini, kemudian klik aja nanti ada muncul menu sertifikat, lalu klik aja sertifikat. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di sini yang paling tingkatan pertama DigiCert, kemudian ARAS yang keduanya ini, tingkatan kedua ini, sini ada DigiCert TLS RSA SHA 256 2020 CA1. Kemudian yang ketiga kliennya sendiri itu Tokopedia. Jadi di gambaran ini kita mengetahui bahwa DigiCert ini ialah posisinya sebagai RE. Jikalau kita kembali melihat ke dalam struktura. Kemudian pada bagian ARAS yang kedua ini ialah CA. Di sini ujungnya udah tertera ya. Jadi di sini di mana di sini DigiCert ini sebagai RE, kemudian DigiCert TLS ini sebagai CE1, dan kemudian kliennya ialah Tokopedia. Jadi setiap tingkatan ini mereka memiliki sertifikat yang saling mensertifikasi. Kemudian juga teman-teman kita semua dapat melihat gitu kan informasi yang didapatkan dari menu sertifikat, yaitu dengan cara mengklik menu details yang ada pada website. Jadi di sini ada menu-menu, berbagai menu ya, seperti subjeknya tokopedia.com, di sini public key, angka-angka yang di sini ialah public key yang disebarluaskan untuk pengguna. Jadi dengan kita mengakses sebuah website yang terjamin keamanan, kita harus memiliki sertifikat, di mana sertifikat tersebut harus sudah terverifikasi ataupun tersertifikasi oleh badan yang telah bertanggung jawab gitu, sesuai dengan peraturannya. Kemudian di sini yang ketiga ialah ada contoh penyedia PKI itu atau public key infrastruktur, di mana penyedianya tadi salah satunya kita sudah melihat contohnya ialah DigiCert yang digunakan pada website Tokopedia. Namun bukan hanya DigiCert saja, tetapi ada juga penyedia PKI lainnya seperti RSA, Verisigen, kemudian GTS Cybertrust, kemudian ada Exert ini. Nah,
setiap dari penyedia PKI ini memiliki karakteristik dan syarat-syaratnya yang berbeda. Contoh di sini Exert ini kan dia mungkin banyak dipakai untuk e-commerce, juga banyak dipakai, tapi banyak juga di Indonesia kalau kita melihat di website kita banyak menggunakan yang DigiCert. Jadi setiap klien yang ingin meminta persetujuan atau sertifikasi untuk mempublikkan linknya sehingga dia mendapatkan keamanan yang terjamin, jadi mereka harus memilih PKE yang terbukti gitu. Dan ini hanya contoh sebagian kecil, ada di luar sana masih banyak lagi penyedia PKE yang lebih banyak gitu ya, lebih baik. Tapi di sini saya cuma mencantumkan 5 buah saja. Baik, jadi di sini terakhir ya, daftar pustaka. Di sini sumbernya kami ambil dari ini dia, dan juga dengan berakhirnya pemateri dari kami, dari saya, maka berakhir pula presentasi dari materi web proxy pada mata kuliah keamanan jaringan komputer. Jadi untuk segala kekurangan maupun kelebihan kami memohon maaf, dan apabila ada pertanyaan nanti bisa disambung di sesi selanjutnya yang telah ditentukan. Jadi kami ucapkan terima kasih bagi para audien dan pendengar, dan akan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.